saya menyampaikan khutbah Jumat 212, di mana saya tekankan di sana dan ingin saya ulangi kembali tekankan pada saat ini bahwa ayat suci di atas ayat konstitusi. Tolong seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, wabil khusus para mujahid dan mujahidah 212, tancapkan dalam sanubari kita yang paling dalam bahwa ayat suci akan selalu dan senantiasa ada di atas ayat konstitusi. Kenapa? Karena ayat suci adalah wahyu ilahi, kalam ilahi Rabbi, yang tidak boleh diganti, tidak boleh direvisi, yang wajib untuk dipatuhi, ditaati, harga mati. Sedangkan ayat konstitusi adalah produk akal basyari, hasil musyawarah sesama manusia dengan menggunakan pengetahuannya yang wajib sejalan dengan ayat suci. Tidak boleh ada ayat konstitusi dimanapun, kapanpun yang bertentangan dengan ayat suci, ya kawan. Karena itu saya tekankan sekali lagi pada saat ini, jangan pernah mundur untuk menegakkan Islam. Jangan pernah mundur untuk menegakkan hukum Allah. Jangan pernah mundur untuk bagaimana kita berjuang agar NKRI berdiri atas dasar hukum Allah, saudara, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Siap berjuang? Siap berjuang? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya mencermati pidato dari Rizik ketika acara reuni 212 di Monas hari ini, ada salah satu momen ceramah Habib Rizik yang membuat saya mengingatkan sejarah Indonesia, yaitu adanya NII, Negara Islam Indonesia, di mana waktu itu sangat memburuk ya situasi ketika adanya NII, dan mengingatkan saya dengan suatu organisasi yang namanya Khilafah Islamiyah, HTI, dan lain-lain yang berbasis mengatasnamakan Islam. Tapi kenapa tidak terlalu awet di Indonesia? Karena yaitu dia mengatasnamakan Islam, tapi sejatinya dia untuk kepentingan kelompoknya, kepentingan kelompok tersebut, karena didasari tidak kepuasan dengan pemerintah atau negara. Nah, ini disampaikan Habib Rizik ketika reuni 212 yang berasumsi menurut saya mengarah ke khilafah, ke NII, ke siapalah itu. Ya seperti itu. Maka pemerintah harus bergerak, paling tidak menghambat pergerakan itu, mempersempit pergerakannya. Jangan sampai dia menyusun suatu kekuatan dan akhirnya pemerintah juga yang kerepotan. Maka di sini saya sampaikan sangat baik sekali apa yang direncanakan oleh Gus Abbas, Kiai Imad, dan lain-lain merintis yang namanya PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Salah satunya adalah untuk menghambat, mempersempit pergerakan-pergerakan suatu organisasi yang radikalisme
organisasi yang tidak sesuai dengan ke-NU-an, maka saya berterima kasih sekali adanya PWI-LS itu. Dan saya lihat di acara reuni 212 tidak terlalu banyak yang datang, ya, tidak kalah dengan konser-konser sholawat, apalagi konser Gus Idam melebihi seperti itu, ya. Sedikit sekali yang datang. Gitu aja berani mengatasnamakan umat, ya, dipukul rata kayak seluruh Indonesia itu mengikuti dia. Ini apa ini, ya. Sekali lagi ya, semua untuk masyarakat seluruh Indonesia yang lebih cerdas lagi untuk memilih sosok yang kita buat panutan, ya. Jangan kita tergoda dengan bungkus agama, apalagi berkedok jubahan atau yang lain-lah itu, sehingga tujuan dan niat mereka tidak seperti itu, ya, ingin menguasai, ingin ketidakpuasan kepada pemerintahan atau yang lain dengan cara membuat agama sebagai aling-alingnya, ya, karena masyarakat Indonesia sangat agamis, sehingga orang-orang kalau ingin menguasai maka lewat keagamaan itu. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.